Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Delia. Saya akan mempresentasikan akidah alaq bab 1. Pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara etimologi bahasa Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda masdar dari kata kerja qara'a yaqra'u qiraatan yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca ulang-ulang. Pengertian Al-Quran secara terminologi istilah Islam. Secara istilah, Al-Quran diartikan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan bentuk yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang. Kita harus mengenalinya karena itu adalah bagian dari kecintaan kita kepada Al-Quran. Nama-nama tersebut diantaranya Al-Huda, Al-Furqan, Al-Syifa, Az-Zikir, Al-Kitab, Al-Hikmah, Al-Bayan, An-Nur, Al-Kalam, dan Al-Busyra. Dua sejarahnya turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika sedang bersolawat di Gua Hira pada malam bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, tepatnya saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun melalui perantara Malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad SAW membaca. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Hal itu berulang 3 kali, lalu Malaikat Jibril mengucapkan ayat pertama hingga ke-5 surat Al-Alaq. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185. Selain itu, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebagian meriwayatkan Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara berangsur-angsur. Selama itu Al-Quran terdiri dari 30 juz, 140 surah, sekitar 6.560 ayat. 3. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna yang meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Sebagai sumber hukum, Al-Quran telah memberikan tata cara yang lengkap. Ada yang masih bersifat global, mujmal, dan ada pula yang bersifat atau tafsil. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Al-Qiyas Imran ayat 103 yang artinya, "Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama dan janganlah kamu bercerai-berai." Dalam Qiyas An-Nisa ayat 59, Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amr, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk menaati Allah, maksudnya adalah menaati ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran. Di samping Al-Quran juga terkandung maksud untuk menegaskan atau mendasarkan pada hadis atau sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam adalah mengembalikan semua permasalahan kepada sumber pertamanya, yaitu Al-Quran, dan juga sumber keduanya, yaitu hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian maka akan tercapai kebahagiaan hidup dunia sampai di akhirat kelak. Tujuan dan fungsinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran yang hakiki. Di antaranya tujuan dan fungsi diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syariah, dan akhlak. Di Al-Baqarah ayat 185 yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan adanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Salah satu fungsi penting Al-Quran lainnya adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ajaran Al-Quran di samping membenarkan ajaran-ajaran kitab suci sebelumnya juga mengumpulkan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran sebagai peringatan dan penjelasan bagi manusia. Sebagai peringatan dan penjelasan bagi manusia, maksudnya adalah konsep Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Al-Quran membuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain. Al-Quran juga mengokohkan perihal kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab suci terdahulu yang berhubungan dengan peribadatan,
kepada Allah yang Maha Esa. Oleh sebab itu, Al-Quran dengan terus terang dan tanpa ragu-ragu menetapkan mana yang benar, tetapi juga menjelaskan mana yang merupakan pengubahan, pergantian, penyimpanan, dan pertukaran dari yang murni dan asli. 2. Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran berupa kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir untuk memberikan petunjuk dan bimbingan yang benar kepada umat manusia. Hal inilah yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya abadi sepanjang masa, kekal untuk selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang mulia. Al-Quran sebab tidak lain karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Senantiasa disampaikan kepada semua akal pikiran dan pendengaran sehingga menjadi suatu kenyataan. Perbuatan kehendak semacam ini tidak mungkin berhasil kecuali jika kalimat-kalimat itu sendiri benar-benar mudah diingat, dihafal, serta dipahami. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama. Setiap Muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang Muslim harus meyakini tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab Rasul akhir, serta kode dan qadar. Melaksanakan ibadah karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat wajib. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan seorang beriman kepada Al-Quran yaitu: 1. Meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. 2. Meyakini isi Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. 3. Selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari dan memahami arti bacaannya. 4. Membaca Al-Quran secara benar sesuai hukum tajwid. 5. Meletakkan Al-Quran di tempat di antara hormat, bukannya sembarang tempat. 6. Tidak membaca atau membawa lafal-lafal Al-Quran dan tempat-tempat kotor seperti WC, kamar mandi, dan sebagainya. 7. Mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan menjadikan sebagai pedoman hidup. 8. Mengajarkan Al-Quran kepada orang lain yang belum dapat membaca Al-Quran atau memahami isinya, senilai mendengarkan dengan tenang dan khusyuk ketika ada orang membaca Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Bila maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.